Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Intan. Di sini aku akan mereview materi agama Islam di sekolah atau madrasah. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Bapak Irham Yunawamu MA MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah materi agama Islam di sekolah atau madrasah. Sebelum aku mereview materi ini, kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Materi sebelum UTS ini yaitu terdiri dari ulumul Quran, ulumul hadis, tauhid, fikih dan usul fikih, dan juga akhlak. Untuk materi sesudah UTS-nya di sini ada MA yaitu ada Qurdis, akidah akhlak, fikih, SKI atau sejarah kebudayaan Islam, dan juga bahasa Arab. Untuk di SMA atau SMK yaitu ada SMA kelas 10, 11, dan juga 12. Yang pertama yaitu ada ulumul Quran. Nah, jadi di sini ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan juga bahasa Arab, dan juga secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasih maksud, ijad ma'aki madani, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Nah, ulumul Quran ini terdiri dari asbabun nuzul, nahwu, adab tilawah Al-Quran, qiraat, nasih maksud, muqam mutasyabih, tahfizul Quran. Yang kedua yaitu ada ulumul hadis. Ulumul hadis atau ilmu hadis adalah yang membahas tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima ataupun ditolak. Nah, menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Sadiqi, ilmu hadis adalah ilmu yang berpautan dengan hadis. Sedangkan menurut Ijuddin Ibnu Jama'ah, artinya ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad ataupun matan. Untuk ulumul hadis yaitu terdiri dari definisi mengenai ilmu hadis, istilah, dan juga bentuk-bentuk hadis. Dan juga ada penghimpunan dan pengkodifikasian hadis. Terus juga ada sanad dan juga matan hadis. Terus juga ada istilah-istilah dalam ulumul hadis. Terus ada mengklasifikasikan hadis, dan juga ada penjelasan hadis maudhu dan juga tahrij hadis. Nah, yang ketiga ini ada tauhid. Nah, ditinjau dari buku Etologi Islam Ilmu Tauhid karya Dr. Andes Hadis Purba dan Dr. Andes Salamuddin, yaitu ada dua pendapat, yaitu yang pertama ada Husain Apandi Al-Jir mengemukakan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang menetapkan akidah agama dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa ilmu tauhid adalah berisi alasan-alasan dari akidah keimanan dengan dalil-dalil akliyah dan alasan-alasan yang merupakan penolakan terhadap golongan bid'ah dalam bidang akidah yang telah menyimpang dari mazhab salaf dan juga Ahlussunnah. Nah, untuk tauhid itu terdiri dari beberapa, yaitu ada pengertian tauhid, ilmu tauhid, dan juga ruang lingkup tauhid. Terus juga ada prinsip dari tauhid dalam pendidikan keluarga perspektif Quran surat Luqman. Terus juga ada pembentukan dasar akhlak Islami dan etika dalam ilmu tauhid. Terus juga ada ilmu tauhid menurut aliran Murji'ah. Terus juga ada ilmu tauhid dalam perspektif tasawuf. Dan juga ada metode pengajaran ilmu tauhid. Terus juga ada eksistensi
kajian tauhid dalam keilmuan usuluddin. Nah, yang keempat yaitu ada fikih dan usul fikih. Secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui istinbat ataupun menggali atau menelaah dari dalil-dalil syar'i. Sedangkan usul fikih yaitu secara sederhananya adalah cara atau metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Nah, usul fikih ini terdiri dari beberapa, yaitu ada pembahasan garis besar fikih, yaitu yang terdiri dari ibadah, puasa, dan juga zakat. Dan sedangkan identitas usul fikih itu terdiri dari uruf, dalil hukum syar'i, dan juga ada istihad dan mustahid. Yang kelima yaitu ada akhlak. Akhlak itu merupakan jamak dari kata kulkun yang mengandung arti yang pertama yaitu ada tabiat, adat, dan juga watak. Nah, tabiat ini adalah sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki. Sedangkan adat itu sifat dalam diri manusia yang bisa diupayakan atau juga bisa diubah. Sedangkan watak itu adalah jangkauan yang meliputi hal yang menjadi tabiat dan juga hal yang bisa diupayakan sehingga menjadi adat suatu kebiasaan. Nah, secara singkatnya, akhlak itu berarti kesopanan dan agama ataupun budi pekerti. Terdapat dalam kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia dan terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, dan juga perbuatan. Nah, akhlak ini terdiri dari moral, etika, manfaat mempelajari akhlak, terus ada etika serta hubungannya dengan pendidikan karakter, terus juga ada ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak serta nilai-nilai akhlak dalam pembentukannya. Terus juga ada ruang lingkup tujuan dan dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Terus juga ada dasar-dasar akhlak makna tasawuf. Terus juga ada manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan. Terus juga ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf. Terus juga ada maqamat ahwal, tahlil, dan tajalli. Untuk kekurangannya, menurut saya untuk kekurangan di sini dari segi mahasiswa atau mahasiswanya itu kurang menguasai materi yang telah mereka presentasikan dan juga kurangnya aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi sehingga kegiatan tersebut tidak berlangsung secara efektif. Dan untuk kelebihannya yaitu materi yang Bapak sampaikan yaitu sudah sangat jelas. Tetapi suara yang Bapak berikan itu terdengar terlalu cepat sehingga kami sebagai mahasiswa sulit untuk mencatat apa yang Bapak sampaikan dari materi tersebut. Demikianlah review yang telah saya berikan. Semoga kedepannya bermanfaat bagi saya pribadi maupun orang-orang yang menonton channel ini. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan maupun kelebihannya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.